Selamat pagi. Jess, berkembang ya. Komen-komen yang saya replay berkembang ya. Bagus ini ya. Bagaimana caranya agar bisa menarik kekayaan? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak bisa sakal saknyat. Kamu mau terus kamu dapat. Tapi saya mau kasih tahu gambarannya supaya kamu punya gambaran ya. Gambarannya begini. Pernah enggak dalam hidupmu suatu ketika kamu pengen sesuatu, tahu-tahu ada? Pernah enggak? Nah, itu caranya menarik kekayaan tuh seperti itu. Sama persis dengan itu. Cuman permasalahannya ketika itu terjadi kesadaranmu tidak ada. Sehingga kamu lupa kesadaran itu yang menciptakan itu ya. Sehingga kamu kok bisa ya gitu. Karena apa? Karena kesadaran itu enggak bisa dipelajari dengan sembarangan. Tapi semua yang sekarang ini terjadi dalam dirimu itu adalah hasil dari kinerja alam bawah sadar. Kayak saya nih ya, jujur ya, saya bukan sombong. Orang mau menghancurkan saya nggak bisa, susah banget. Termasuk kalimat ini muncul dari adik saya sendiri. Kok nggak bisa ya ini orang dihancurkan? Padahal dalam kehidupan saya hancurnya berkali-kali loh. Orang yang kenal saya dari tahun 95 sampai hari ini, orang itu pasti tahu kehidupan saya seperti apa. Berkali-kali dihancurkan. Tahun 89, saya pertama kali ke Jakarta dalam kemiskinan. Itu dalam pembelajaran saya untuk menarik kekayaan. Saya jalan kaki, masih ingat, dari Pulau Gadung sampai ke Jembatan Grogol. Perempatan Grogol. Tahun 89. 88 lah ya, 88, 89 itu acara saat itu. Saya melihat gedung-gedung, saya melihat ini. Perubahan itulah yang membuat saya merubah cara berpikir saya. Bayangin dari kampung menuju ke kota besar. Ya, dari kampung menuju ke kota besar. Ini adalah strategi yang kamu sebelumnya tidak pernah sadar. Kayak saya tidak pernah sadar. Nah, rupanya itulah strategi kekayaan. Apa itu? Merantau. Itu strategi kekayaan pertama. Kalau kamu berani merantau, berarti kamu berani meninggalkan masa lalumu. Kalau kamu berani merantau, kamu berani meninggalkan zona nyamanmu. Kalau kamu berani merantau, kamu meninggalkan semua kebiasaan burukmu yang memiskinkan itu. Nah, dengan merantau itulah kamu merubah cara berpikirmu. Karena kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baru, situasi baru, menghadapi sesuatu yang baru, banyak. Itulah sebabnya orang-orang sukses rata-rata, ini ngomongan saya pelan-pelan nih. Itulah sebabnya orang-orang sukses, orang-orang berhasil, orang-orang hebat, rata-rata mereka adalah perantau. Tetapi, catat omongan saya yang ini, tidak semua perantau itu sukses. Why? Kenapa? Karena sebuah kesuksesan itu adalah sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan itu adalah sebuah tindakan yang selalu diulang menuju kepada sebuah kebiasaan ini. Sebuah tindakan yang diulang itu adalah hasil pemikiran yang kamu buat sebelumnya. Hasil pemikiran yang kamu buat sebelumnya ini adalah bicara masalah ide sebelumnya. Ide untuk kamu berpikir melompati pagar pembatas. Yaitu kalau dalam bahasanya Stephen Covey disebut sebagai tujuan akhirmu apa? Saya tujuan akhir saya 1 bulan 10 miliar. Makanya ketemu dengan bisnis yang sekarang yang memungkinkan saya mengejar untuk mencapai 10 miliar per bulan. Nggak mulu-mulu saya nggak perlu triliunan. Saya nggak perlu triliunan karena saya miliaran aja udah cukup. Nah, kayak begitu. Nah, cara mengejar kekayaan, cara menarik kekayaan sama seperti yang saya buat. Hari ini kamu udah punya idenya nih, Bang. Mendengarkan VT saya, kamu udah punya idenya. Ya, nah idenya apa? Idenya adalah kamu menemukan ada senjata nih yang bisa menarik kekayaan nih. Nah, ide itu akan kamu kembangkan atau tidak, kamu yang memutuskan, bukan saya. Nah, saya memutuskan ketika tahun 89 waktu itu dan terpenetrasi di 95, 97, 2000, ya 95, 97, 2000, 2003, 2005, 2010, 2013, 2016 itulah masa-masa susah saya. Untuk apa? Melompat menuju hari ini. Dan hari ini saya bersyukur. Jadi proses saya untuk menarik kekayaan itu butuh waktu sekian puluh tahun itu.
Ya, kecuali kamu menerima warisan, kecuali kamu menerima pinangan. Orang-orang anak orang kaya yang bodoh, yang kaya yang mau menikah sama kamu. Kamu berhasil membodohi mereka. Nah, itu baru beda gitu. Tapi kalau kita memulai dari nol, sama seperti yang saya lakukan, kamu mengalami proses jatuh bangun. Dan kalau itu kamu lakukan dengan konsisten, itu biasa. Karena memang itulah jalannya. Jalan untuk menuju kepada kekayaan itu. Dan jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena semuanya itu hanya imajinasi. Ketakutan yang tidak perlu ditakutkan. Nah, kamu kalau mau tahu apa yang saya ngomong, kamu nonton film namanya Divergent. Ada berapa seri itu Divergent? Divergent, terus kemudian yang terakhir kalau tidak salah Unsurgent atau apa itu. Kamu nonton itu. Ya, kamu nonton film itu, nah kamu akan tahu bahwa semua masalah, semua ketakutanmu, semua hal yang menjadi tantangan di depanmu itu adalah ilusi yang tidak nyata. Nah, kalau kamu bisa membuat pemikiran seperti itu, oh, kuat otakmu. Ya, makanya punya otak yang bagus itu jangan dipakai untuk jadi pembenci kayak Roy Suryo sama CS-nya itu. Jangan, Bang. Jangan, tapi pakai untuk melihat kekuatan yang alam semesta ini siapkan buat dirimu. Baru kamu bisa melihat, oh, ternyata begini ya. Nah, gitu. Ya, karena semuanya udah siap. Semuanya udah siap. Kekayaan udah siap di sekelilingmu. Kehidupan udah siap di sekelilingmu. Kesehatan udah siap semuanya di sekelilingmu. Ya, kemampuan apapun udah siap semua sekelilingmu. Tinggal kamu mau mengambil apa tidak? Kamu mau menikmati itu apa tidak? Ya, kalau tidak, ya selesai. Karena kehidupan itu adalah pilihan. Sukses itu pilihan. Kehebatan itu juga pilihan. Kekayaan itu juga pilihan. Kedudukan itu juga pilihan. Korupsi juga pilihan. Ya, menjadi pembenci juga pilihan. Jadi tidak ada yang kebetulan. Nah, kalau kamu ngerti rahasia ini, maka kamu melihat. Nah, lompati dulu temboknya. Apa tujuan akhirmu? Kayak saya ini pengen 1 bulan 10 miliar. Mungkin apa itu? Ya mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Cuman jalannya kamu udah menemukan atau belum? Cara itu bukan milikmu. Cara itu miliknya Tuhan. Percayakan sama Dia. Cara tidak akan meleset. Cara tidak akan salah. Gitu. Nah, ini cara awalnya ya. Kamu jangan pernah puas dengan apa yang kamu dapat. Kalau kamu pengen A, dapat A, kamu pikirannya harus ke C. Kalau kamu mendapatkan C, pikiran kamu harus ke F. Kalau kamu mendapatkan F, pikiran kamu harus ke J. Kalau kamu mendapatkan J, pikiran kamu harus ke N. Nah, itu baru kehidupan yang progres. Ya, meningkat terus. Karena apa? Karena itulah yang akan membuat kamu step by step setiap anak tangga kamu lampaui untuk menuju kepada kekayaan. Jadi bukan seperti pertanyaan kamu, oh caranya ini, enggak bisa seperti itu. Proses setiap orang beda-beda. Ya, proses setiap orang beda-beda. Kamu enggak mungkin sama seperti saya. Kalau kamu mau sama seperti saya, kamu harus melewati jalan saya, pengalaman saya. Enggak bisa. Kamu mau seperti Timothy Ronald, ya kamu harus melewati jalannya Timothy Ronald. Kamu mau seperti Hotman Paris, kamu harus melewati jalannya Hotman Paris. Dan itu tidak bisa, karena apa? Jalan orang yang sukses itu ada terjalnya, ada curamnya, dan tidak semua orang bisa menjalankannya. Makanya jangan pernah menyamakan dirimu dengan mereka atau mau seperti mereka, tidak bakal bisa. Tapi buat dalam dirimu sendiri, aku mau jadi ini, aku mau seperti ini. Dan dari situlah kamu akan melihat tujuannya. Kalau kamu udah menempatkan tujuannya, sasarannya tepat, sasarannya jelas, nah maka melemparnya ke sasaran itu enak banget. Yang membuat kamu tidak mencapai apa-apa kan karena kamu tidak punya sasaran. Ya, tidak punya sasaran kamu. Kalau sasaran saya jelas. Nih, setiap jam 5 pagi sama jam 11 malam sasaran saya itu muncul di mana? Muncul di Penanggalan. Sebentar, ini waktunya masuk enggak? Nah, ini dia. Ya, ini tanggalan nih. Nih, tanggal 1. Nah, tuh lihat tuh. Muncul alarm saya. Tuh. Gitu lah, kamu kan enggak punya sasaran itu. Ini udah berapa puluh tahun ini dan pelan-pelan terlampaui semuanya. Ketika apa? Ketika kamu memutuskan untuk menjadi seperti itu. Dan itu bisa dilakukan siapapun di muka bumi ini. Yang enggak bisa adalah karena dia tidak melakukan. Sukses selalu, Bang. Wes, melakukan